Nah, agar si klien itu bisa connect ke internet, kliennya ini dia harus bisa terhubung dulu ke router yang dijadikan gateway. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan latihan soal guna mempersiapkan untuk pengambilan sertifikasi Mikrotik MTCNA. Nah, kalau dari video sebelumnya kita sudah bahas nomor 1 sampai 10. Nah, di video kali ini nanti akan kita coba bahas mulai dari nomor 11 sampai nomor 20. Oke, langsung saja untuk membahas nomor 11 ya. Soalnya ini adalah sebuah perangkat jaringan itu sudah siap untuk dikoneksikan dengan sebuah router Mikrotik dengan menggunakan kabel UTP ya. Di mana perangkat tersebut dikonfigurasi dengan IP yaitu 192.168.100.70 dengan menggunakan subnet max yang belakangnya ini 252. Berarti kalau kita konversi ke format penulisan prefix, nilai 252 ini kan nanti prefiksnya adalah /30. Nah, pertanyaannya adalah berapa IP yang valid ya, IP address yang valid yang nantinya digunakan untuk router boardnya agar bisa berlangsung sebuah koneksi antara device dengan routernya tadi. Oke, kita langsung saja kerjakan ya. Untuk mengerjakan soal ini kita coba yang pertama tuliskan dulu IP-nya 192.168.100.70/30 ya. Ini adalah IP dari device-nya. Kemudian kita diminta untuk menentukan IP dari routernya, tentunya dengan prefix /30 sesuai dengan yang ada di soal ini. Nah, kita coba fokus ke /30 nya ini ya. /30 itu kan dia nanti akan ada total 4 IP ya, dimana total 4 IP ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah IP yang sebagai network, kemudian IP yang sebagai host, dan yang terakhir adalah IP yang sebagai broadcast ya. Oke, kita coba jabarkan satu persatu ya, walaupun ini nanti akan coba saya sampaikan trik yang lebih cepat juga. Misalkan di sini ada /30, berarti karena tadi akan ada total 4 IP ya, berarti untuk subnet yang pertama itu kan tentunya ada IP 0 sampai 3. Kenapa sampai 3 ya? Karena kan totalnya 4 IP ya. 4 IP itu kan dimulai dari angka 0, berarti maksimal nilainya untuk subnet yang pertama itu kan 3. 0, 1, 2, 3. Nah, 0 di sini itu sebagai network dan 3 di sini sebagai broadcast. Nah, sehingga untuk host IP atau IP yang bisa digunakan untuk hostnya itu kan dari 1 sampai 2. Ini yang sebagai host. Nah, kita diminta nih sekarang untuk menentukan 70 itu kan tentunya ini adalah alokasi IP untuk host ya, karena kan dia sudah digunakan untuk device-nya ini. Nah, 70 itu nanti pasangannya berapa? Apakah 69 atau 71? Ya, jadi kita kalau mau cara manual sih sebenarnya bisa juga, tapi lama ya. Jadi kita harus hitung satu persatu. Di sini misalkan subnet kedua kan berarti kelanjutan dari yang ini, berarti 4 sampai 7. 4 ini network, 7 ini broadcast, berarti hostnya ya berarti yang diantara 4 sampai 7 yaitu 5 dan 6. Ini hostnya, dan seterusnya sampai nanti ketemu yang mendekati nilai 70 yaitu antara 69 barangkali ataupun 71. Nah, cara yang lebih cepat adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa menghitung ataupun mengambil salah satu nilai, bahwa nanti nilai tersebut kalau dibagi dengan 4 kok menghasilkan sisa itu 0, maka nilai ini akan menjadi IP network dalam sebuah subnet ya, atau dalam subnet tertentu. Misalnya nih kita punya nilai contoh ya 4 dibagi 4 itu kan 1 ya, dan tentunya sisanya adalah 0. Makanya nilai 4 ini kan tadi di subnet kedua itu dijadikan sebagai network. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan kita punya angka lagi 8 dibagi 4 itu kan 2, sisanya 0. Nah, otomatis 8 ini nanti akan digunakan sebagai IP network di subnet
3. Jadi kalau mau kita tuliskan lagi subnet ketiganya itu berarti nanti ya 8 sampai berapa? 11 ya. 8 ini network, 11 ini broadcast. Nah, hostnya berarti kan 9 sampai 10. Nah, kita langsung saja untuk biar tidak terlalu lama ya. Kita coba dekatkan dengan ini 70 ya. 70 kan nanti yang digunakan sebagai device IP-nya ya. Nah, berarti kalau kita ambil nilai 70 dibagi dengan 4 itu kan akan tidak habis ya, atau sisanya lebih dari 0 ya. Berarti kita harus cari lagi nilai yang mendekati nilai 70 yang nantinya habis dibagi 4, yang itu nanti akan digunakan sebagai IP network. Nah, langsung saja misalkan di sini kita punya angka 68. 68 dibagi 4 itu kan sama dengan 17 ya. 17 sisanya 0 nih. Nah, otomatis 68 ini kan sebagai network. Nah, karena sudah ketemu networknya itu 68, kita tambahkan dengan 4 itu kan berarti 71 ya. 68 sampai 71. Nah, 68 itu sebagai network, 71 sebagai broadcast. Nah, otomatis yang digunakan sebagai host itu dari 69 sampai 70. Nah, di soal 70 itu sudah digunakan untuk device ya, atau yang terhubung dengan router mikrotik tadi. Berarti otomatis agar koneksi itu bisa terhubung, kita harus menggunakan IP 69 ini di router mikrotiknya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, di sini ada IP 69. Oke, memang agak panjang ya, tapi harapannya bisa dipahami untuk penjelasan ini ya. Kita akan coba lanjutkan, tapi sebelumnya ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan nomor 12. Oke, di nomor 12 ini kita mempunyai router dengan configuration public IP-nya sekian, default gateway-nya sekian, DNS servernya sekian, dan juga local IP-nya sekian ya. Dan di sini kita diminta untuk menentukan mana konfigurasi yang tepat di sisi klien untuk bisa mengakses internet. Sebenarnya ini sangat mudah ya, karena kita tidak harus berfokus kepada ini ketiga ini ya. Kita hanya perlu fokus di bagian local IP ini saja. Kenapa? Karena sebenarnya kan local IP ini mengindikasikan ini adalah IP yang connect dengan klien ya. Jadi kalau mau dibuat sebuah topologi, ini sebuah router, kemudian ini klien, maka local IP ini adalah IP yang nantinya akan digunakan di sisi klien ya. Maka dari itu sebenarnya local IP ini adalah IP yang ada di router yang menjadi default gateway dari klien. Maka dari itu sebenarnya kan di router ini yang terhubung ke klien itu IP-nya 192.168.2.1 ya, 124. Adapun yang ini public IP default gateway ya, yang ini kemudian DNS server itu kan nanti dari router yang menuju ke atas ke internet. Nah, agar si klien itu bisa connect ke internet ya, fokus kliennya ini dia harus bisa terhubung dulu ke router yang dijadikan gateway. Nah, untuk bisa terhubung ke router yang dijadikan sebagai gateway, maka untuk konfigurasi IP ini harus satu network dengan routernya ya. Maka dari itu kita bisa langsung tentukan dari pilihan jawabannya ini. Untuk pilihan A, IP klien ini satu network ya, ini masih memungkinkan. Yang pilihan B juga sama, ini masih memungkinkan karena satu network dengan lokal IP-nya ini. Untuk C ini sudah beda network, berarti ini tidak mungkin jawabannya ini. Kemudian untuk yang D ini juga masih memungkinkan karena kan dia satu network ya. Dan untuk yang E dia beda network, berarti ini sudah tidak mungkin jawabannya yang E. Untuk bisa terhubung ke internet tadi sekali lagi klien ini kan harus bisa terhubung ke router yang sebagai gateway. Maka dari itu dari sisi klien itu harus dikonfigurasi IP default gateway, dan tentunya default gateway-nya itu diambil dari IP router ini ya. Nah, karena itu kita langsung saja tarik kesimpulan nih, berarti gateway-nya harus yang sesuai dengan IP yang ada di local IP-nya ini.
Berarti pilihan A itu tentu saja yang salah ya. Pilihan B juga sama, dia tidak satu network. Dan yang paling tepat adalah pilihan D ya, karena di sini gateway-nya adalah satu network, yang artinya ini adalah local IP-nya. Dan di sini 192.168.2.115 ini satu network dengan local IP. Jadi ini bisa ngeping ke sini, dan nanti untuk routernya ini tinggal di setting, bisa jadi NAT ya, kemudian nanti bisa memungkinkan untuk connect ke internet. Oke, jadi jawaban untuk yang nomor 12 itu adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengerjakan nomor 13. Di nomor 13 ini kita diminta untuk menentukan mana dari pasangan IP ini yang bisa langsung connect secara langsung. Jadi tanpa harus ada router, itu nanti bisa langsung connect. Nah, untuk mencari mana IP yang satu network dari keempat pilihan ini, ya mau nggak mau kita harus tentukan satu persatu ya, atau kita hitung satu per satu. Oke, kita mulai dari yang A. Ada IP 10.5.5.1 dengan prefix /24. Nah, prefix /24 ini kan nantinya untuk menghitung mana networknya, mana hostnya, dan mana broadcastnya kan kita bisa menggunakan cara yang ada di video sebelumnya ya, yaitu dengan rumus 2/32 dikurangi nilai prefix. Oke, kita coba jabarkan untuk yang A ya. Ini yang A. Network dari IP ini kan berarti langsung saja ya, yaitu 10.5.5.0. Kemudian kita tentukan hostnya, dan yang terakhir nanti kita tentukan broadcastnya. Nah, karena ini /24 berarti kan kita hitung pakai ini ya, kita hitung pakai ini, berarti nanti menghasilkan 2/32 kurangi 24 nih, 2/8, berarti nanti akan ada sejumlah 256 totalnya, dan itu terdiri dari angka 0 sampai 255. Nah, di sini jelas 0 itu network, sudah kita tuliskan di sini ya, dan 255 itu sebagai broadcast, sehingga nanti di sini broadcastnya adalah 10.5.5.255. Nah, hostnya berapa? Hostnya ya berarti di antara range-nya tadi 10.5.5.1 sampai 10.5.5.254. Nah, ini adalah IP yang bisa dipakai untuk klien atau PC di prefix /24. Kita akan coba cocokkan dengan yang IP ini ya, apakah dia juga bisa masuk di range ini atau tidak. Kalau bisa masuk di range ini berarti itu bisa directly connected. Oke, kita coba hitung 10.5.5.100 ya, /25. Ini /25 kita coba hitung menggunakan rumus ini lagi ya. Berarti nanti menghasilkan 2/32 kurangi 25, yaitu 2/7, berarti ada 128 totalnya, itu dari angka 0 sampai 127. Nah, sementara di sini itu kan nilainya 100 ya. Nah, 100 itu kan dia masih ada di range 0 sampai 127, atau kalau kita coba jabarkan lagi seperti yang di atas ya, ini networknya kan berarti sama ya, 10.5.5.0. kemudian nanti kita coba tentukan hostnya, dan kita tentukan broadcastnya. Nah, ini berarti broadcastnya kan ini ya, IP terakhir nih 127, berarti 10.5.5.127. Nah, hostnya itu kan dari 10.5.5.1 sampai 10.5.5.126. Dari gambaran ini kan sebenarnya bisa terlihat secara jelas ya, bahwa 10.551 dengan 10.551 itu kan berada di network yang sama, yang artinya kalau misalkan 10.551 itu masuk di sini, itu masih bisa dengan 10.55100 yang dia kan range-nya sampai 126. Pun juga misalkan IP ini 10.551 itu berada di sini, dia tentunya masih masuk ya, dan 5.100 yang ini dia juga bisa masuk di range ini ya, karena masuknya kan atau maksimalnya adalah 254. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk yang A itu bisa directly connected. Ini kita centang.
Oke, berikutnya kita akan coba untuk menghitung pilihan yang di B ya, apakah dia juga satu network atau tidak. Kita coba tuliskan dulu 10.10.0.17/22. Nah, 122 ini berarti nanti kita akan lakukan subnetting untuk kelas B. Kelas B itu fokusnya nanti pengubahan nilainya itu di oktet ketiga. 122 itu kan berarti kalau kita coba masukkan ke dalam rumus seperti yang sebelumnya itu kan 2 pangkat 32 dikurangi nilai prefix, berarti kan nanti menghasilkan 2 pangkat 32 kurangi 22, 2 pangkat 10, yang artinya dalam satu subnet ini yang menggunakan prefix 122 itu akan menghasilkan total IP 1024. Nah, dari 1024 ini nanti kita akan coba bagi nih, mana yang sebagai network, mana yang sebagai broadcast, dan mana juga yang sebagai alokasi untuk host. Nah, cara menentukannya itu kita bisa ini ya, kita coba jabarkan 122 ini menggunakan format desimal. Itu kan berarti nanti akan menghasilkan subnet max seperti ini, 252.0. Ya, ini kan satunya ada 8 nih, ini juga satunya ada 8. Nah, 252 ini kan dihasilkan dari angka 1 yang ada 6. Jadi 1 2 3 4 5 6 0 ya. Ini kan kalau kita konversi ke desimal menghasilkan 252. Sedangkan ini 0 semua. Nah, 8 tambah 8 tambah 6 itu kan berarti 22. Nah, jadi untuk subnet masknya kan ini ya, 255.255.252.0. Nah, kemudian kita akan gunakan format ini untuk membantu dalam menentukan mana yang sebagai network, mana yang nantinya digunakan sebagai broadcast. Tentunya tadi seperti yang saya sampaikan, kita fokus di oktet ketiga ini. Karena oktet ketiga itu nilainya 252, berarti kita akan menggunakan rumus lagi yang namanya block subnet. Ya, block subnet, dimana rumusnya itu adalah 256 dikurangi nilai dari oktet ketiganya ini, berarti ini 252, kan nanti akan menghasilkan 4. Jadi nanti lompatannya di oktet ketiga ini akan sampai 4 dimulai dari angka 0. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa untuk subnet yang pertama itu nilainya dari 10.10.0.0 ya sampai dengan 10.10.3.255. Ingat, 4 ini itu sebenarnya adalah untuk kita menentukan nilai oktet ketiganya itu dimulai dari berapa sampai nanti berapa. Nah, karena di sini nilainya 4, berarti akan dimulai dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3, ada 4 nilai di situ ya. Berarti nanti ini yang sebagai network dan ini sebagai host, sebagai broadcast ya, ini sebagai broadcast. Nah, mana yang sebagai hostnya? Tentunya yang sebagai host itu nanti IP-nya dari 10.10.0.1 ya sampai dengan 10.10.3.254. Nah, range IP inilah yang nantinya akan digunakan sebagai host. Oke, kita akan coba cocokkan apakah range IP ini itu juga sama atau berada di network yang sama dengan 10.10.1.30/23 ya. Jadi kita coba hitung yang kedua, 10.10.30/23. Ini caranya sama ya seperti yang di awal tadi, yang di atas ini /23. Ini kalau kita masukkan ke dalam rumus 2 pangkat 32 kurangi prefix itu kan berarti 2 pangkat 32 kurangi 23 ya, sama dengan 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9 itu berarti 512. Ini totalnya ya, total IP nya. Kemudian kita akan coba hitung menggunakan ini ya, menggunakan bantuan dari informasi 123 yang berarti nanti untuk konversi ke format subnet maka berarti 255
Kemudian yang tadi kan ini 252 itu /22 ya, berarti kan tambah satu lagi, jadi 254.0 ya. Kalau yang masih bingung, ini kan 8, ini 8, kemudian karena ini 23 berarti kita membutuhkan angka satunya 7 lagi di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8, yang 8-nya 0 ya. Kalau yang ini nanti 0 semua. Nah, ini dikonversi ke desimal kan 254 ya. Nah, inilah nanti yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk kita menentukan bloknya tadi ya. Dalam satu bagian itu nanti range-nya berapa. Caranya adalah tentunya sama kayak tadi, bloknya adalah 256 dikurangi 254, itu kan berarti 2. Berarti untuk bloknya 2 itu nanti dimulai dari 10.0 titik 0 sampai 10 titik berapa nih, 1 ya, 1.255. Ini yang nantinya digunakan sebagai network, dan ini yang digunakan sebagai broadcast. Hostnya berapa? Ya berarti nanti dari IP 10.10.0.1 sampai 10.10.1.254. Nah, kita akan cocokkan nih, apakah range IP ini masih berada di network yang sama dengan 10.10.0.17? Jawabannya adalah masih sama ya, karena kan dia untuk yang subnet pertama ini 10.10.0.17 itu kan berada di sini, dan untuk 10.10.1.30 itu juga masih bisa tercover di sini ya, karena kan dia range-nya dari 0 sampai 3. Sementara kalau kita cocokkan dengan yang range yang kedua yang /23, baik itu IP-nya ini 10.10.0.17 itu juga masih bisa tercover di sini, karena dia range-nya kan mulai dari 0 sampai 1 ya. Kemudian yang di sini tentunya untuk 1.30 juga masih bisa tercover di prefix /23. Berarti untuk pilihan jawaban yang B itu juga masih bisa. Untuk yang C di sini ada /26, tapi di sini tidak disertakan dia slash berapa, berarti ini tidak bisa. Oke, kita coba mengerjakan yang pilihan D nih, apakah dia satu network atau tidak. Kita coba ambil untuk yang D 192.168.17.15/29. 29 itu berarti 2/32 kurangi 29 ya, berarti ada 2/3 sama dengan 8 totalnya. Nah, total dari 8 itu kan berarti nanti ini berada di subnet keberapa nih? Subnet ke 1 itu kan dari 192.168.17.0 sampai 192.168.17. Ini 8 ya totalnya, berarti 7. Nah, ini subnet yang pertama. Subnet yang kedua itu kan 192.168.17.8 sampai 192.168.17 berapa, 15 ya, 15. Oke, di sini ternyata IP ini, IP yang 17.15 ini adalah IP broadcast. Sebenarnya dari sini sudah bisa kita tidak lanjutkan saja ya, karena ini sudah pasti tidak bisa berkomunikasi dengan ini ya, karena kan dia sifatnya broadcast nih, bukan untuk host. Tapi biar lebih memantapkan lagi atau meyakinkan, kita akan coba bandingkan dengan IP ini ya, 192.168.17.20/28. Ini berarti 2/32 kurangi 28 sama dengan 2/4, itu 16 ya. Berarti subnet yang pertama itu dimulai dari 192.168.17.0 sampai 192.168.17.15 ya. Ini network, ini broadcast. Oke, subnet kedua 192.168.17.16 sampai 192.168.17.31. Nah, ini sebenarnya IP ini
IP yang 17.20 ini berada di subnet kedua, karena dia berada di range 17.16 sampai 17.31. Tetapi sekali lagi IP lawannya ini ternyata kan dia sebagai broadcast di prefix 129, dan itu artinya tidak bisa untuk digunakan sebagai directly communicate ya, ini nggak bisa, sehingga pilihan yang benar itu adalah A dan B. Oke, kita lanjutkan di nomor berikutnya ya. Oke, nomor 14, internet address is, kita kenal dalam sebuah subnet ya. Kalau kita bicara subnetting, itu kan kita harus bisa membedakan mana IP network, mana IP host, dan mana IP broadcast ya. IP network itu adalah IP yang pertama, IP pertama dalam subnet ya, dalam satu subnet. Jadi IP pertama dalam sebuah subnet itu digunakan sebagai IP network, tetapi dia tidak bisa dipakai, artinya tidak bisa dipakai untuk host khusus, dia sebagai network atau identitas sebuah network dalam satu subnet itu. Sementara kalau host itu berarti IP yang bisa digunakan ya, IP yang bisa digunakan di sini artinya adalah digunakan untuk klien ya, untuk klien atau host. Sedangkan untuk IP broadcast itu adalah IP yang terakhir ya, IP yang terakhir dalam sebuah subnet ya, dan dia juga sifatnya tidak bisa digunakan ya, tidak bisa digunakan untuk host. Jadi untuk nomor 14 di sini jawaban yang paling benar adalah yang D ya. Jangan terjebak dengan yang B, dia ada force usable-nya, ada kata-kata usable atau alamat IP yang bisa digunakan ya. Sedangkan untuk network address itu IP yang tidak bisa digunakan, terutama untuk host ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Oke, kemudian lanjut untuk nomor 15, basic unit of physical network OSI layer 1 adalah apa? Kalau kita ngomongin basic unit ya, basic unit itu kalau coba saya sampaikan, layer 1 itu kan physical ya, kemudian layer 2 nya itu kan data link. Nah, masing-masing layer ini dia punya basic unit yang berbeda-beda ya. Layer 3 itu kan network ya. Layer 3 itu basic unitnya adalah paket. Kemudian untuk data link atau layer 2 itu frame. Dan untuk physical itu namanya adalah bit. Jadi untuk nomor 15 ini jawabannya adalah yang bit atau yang D. Oke, nomor 16. Which of the following is not, yang tidak valid ya, atau yang bukan penulisan MAC address ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas ya, bahwa MAC address itu kan penulisannya adalah terdiri dari 48 bit, dan ini dibagi menjadi 6 bagian, dan setiap bagian itu terdiri dari 8 bit yang dikonversi ke heksadesimal, dipisahkan dengan titik 2 biasanya ya. Nah, sudah, ini syaratnya. Jadi kalau ada pilihan jawaban di sini yang tidak memenuhi syarat dari beberapa poin yang saya tuliskan ini, berarti dia bukan valid MAC address ya. Oke, kita coba cek untuk pilihan A, dia masuk kriteria ya, ini artinya benar, ini valid. Kemudian yang B, nah ini sudah ketemu nih. Kenapa yang B ini tidak valid ya? Karena dia ada huruf G, GF di sini ya. Nah, kenapa ya? Karena heksadesimal itu kan dari 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A sampai F. Nah, kalau ada G berarti ya jelas ini bukan valid MAC address. Ini masih bisa ya. Kemudian yang pilihan D ini juga masih bisa, dan pilihan E juga masih bisa ya. Jadi yang not valid MAC address itu adalah pilihan yang B. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang ini. Oke, lanjut di nomor 17, MAC layer. Nah, kalau kita ngomongin OSI layer itu kan ada 7 ya. Nah, MAC layer itu adalah identitas alamat fisik, dimana itu biasanya diidentifikasi di layer 2. Jawabannya adalah yang E. Layer 2 itu kan data link ya. Data link itu fokusnya adalah ke pengalamatan fisik. Nah, pengalamatan fisik itu ya tentunya nanti akan nyambung ke MAC
address ya. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah layer 2. Oke, kemudian yang nomor 18, di mikrotik router OS komunikasi layer 3 di antara dua host dapat diberlangsungkan atau diciptakan dengan menggunakan subnet berapa saja. Ini gampang ya, di soal sebelumnya tadi di nomor 12 atau berapa tadi sudah kita bahas. Sebenarnya kita cukup gunakan rumus 2 pangkat 32 kurangi prefix ya, kurangi prefix. Nah, syaratnya untuk komunikasi dua host itu kan berarti paling tidak minimal ada 2 IP yang digunakan untuk host ya. Hati-hati nih, kadang suka terjebak nih. 129 berarti 2 pangkat 32 kurangi 29 berarti 2 pangkat 3, ada 8, ini totalnya. Berarti untuk hostnya tinggal dikurangi 2, 8 kurangi 2 ada 6 host nih, berarti bisa ya. Yang A itu bisa. Untuk yang B 31, 2 pangkat 32 kurangi 31, ini nggak bisa ya, 2 pangkat 1 berarti 2 nih. 2 itu udah nggak bisa karena dia sudah kemakan untuk network dan broadcast, ini nggak bisa. 32 apalagi, ini nggak bisa ya. Dan yang paling memungkinkan lagi adalah yang D 130, itu 2 pangkat 32 kurangi 30 berarti kan 2 pangkat 4 nih, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah untuk hostnya berarti kan tinggal dikurangi 2 ya, 4 kurangi 2 berarti ada 2 host. Berarti yang memungkinkan adalah 129 dan 130. Kemudian lanjut di nomor 19, select which of the following are public. Oke, kita kenal dengan IP versi 4 itu ada yang sifatnya itu public, ada juga yang sifatnya private ya. Penggunanya public itu untuk jaringan internet, jaringan public ya, kalau untuk internet. Sedangkan kalau private itu ya berarti untuk jaringan lokal saja. Nah, range-nya untuk IP private ya, itu kan kalau kita ngomongin IP kelas A, jadi nanti dari 10.0.0.0 sampai 10, 255, 255, 255. Untuk kelas B itu berarti 172.16.0.0 sampai 172.31, 255, 255. Yang kelas C itu dari 192 168 0.0 sampai 192 168 255.255. Ya sudah, berarti kalau di sini ditanyakan public IP address ya IP yang selain IP yang saya centangin ini ya. IP A itu berarti masuk kategori private ya, ini bukan. IP B 192.168 dia masuk kategori range ini, berarti dia bukan public. 172.168 dia bukan masuk di range ini, berarti ini public ya. 172.28 ini private karena dia masuk di antara range 16 sampai 31. 11.6372 ini public ya, karena dia bukan di range 10 yang ini ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C dan E. Oke, terakhir di soal nomor 20, which of the following protokol atau port yang digunakan untuk SNMP atau Simple Network Management Protocol. Ini hafalan sebenarnya ya. Jadi untuk yang SNMP itu ada 2, dia masuk kategori protokol UDP ya sebenarnya. Untuk UDP-nya adalah dari angka 161 atau portnya 161 dan UDP 162. Jadi jawaban yang benar adalah yang B dan D. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video pembahasan di soal nomor 11 sampai 20 ya. Semoga bisa membantu untuk mempersiapkan sertifikasi MTCNA-nya. Dan apabila nanti masih ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.